Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Oke sahabat, kali ini kita akan kembali membahas si Panci yang Hilang bin Shinchan. Dan ini ada seorang pemuda bulan bintang. Ngakunya pemuda bulan bintang ya sahabat. Setelah ini namanya ganti jadi pemuda bulan-bulanan. Bukan ya. Ya karena dia ini membela si Panci yang hilang. Ya sebetulnya tidak apa-apa membela ya sahabat. Tapi membela yang salah, yang sesat ini di sini masalahnya. Jadi meskipun awalnya baik, niatnya baik, tapi kalau sudah membela yang salah, nah di sini nampak salahnya. Dan sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi pembelaan pemuda bulan-bulanan ini, kita lihat lagi di channel Azaitun Official. Ini Jumat kemarin, mereka masih beribadah sama seperti biasa, sahabat. Jadi mereka sudah diperingatkan, sudah dipanggil, tetapi tetap saja melakukan hal-hal yang kontroversi ini gitu. Yang pertama, azan tetap saja tidak menghadap kiblat. Coba kita dengarkan ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini masalah etika dan adab ya. Itu makanya para ulama mengatakan, kenapa belajar adab di dalam Islam itu paling lama? Ya karena memang Islam itu mengutamakan adab. Ya percuma saja kita itu cerdas misalnya, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi nggak punya adab, sama aja bohong. Ini Al-Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, adabnya kurang pula. Astagfirullah. Ya ini masih membelakangi kiblat. Artinya nggak punya adab. Ya, katanya untuk menghormati jemaah. Loh, jemaah saja yang merupakan manusia ciptaan Allah dihormati. Masa sang penciptanya dibelakangi? Akan ongok raya namanya itu. Dan kata-kata qalallahu fil Qur'anil Karim masih saja kita dengarkan di sini sahabat. Ini yang berkhutbah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Masih tetap saja menggunakan kalimat itu. Meskipun itu adalah salah satu yang menjadi persoalan mereka hari ini. Tapi mereka tetap saja tidak merasa bersalah. Tetap mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata di dalam Al-Quran. Dan juga masalah bercampurnya shaf laki-laki dan perempuan, sahabat. Ini kan sholat Jumat ya. Mungkin sebagian orang agak merasa aneh. Kok perempuan ikut-ikutan sholat Jumat? Nah sebetulnya apa hukumnya bagi perempuan untuk mengikuti sholat Jumat? Kata Rasulullah SAW, boleh. Hukumnya boleh. Tidak wajib. Dasarnya ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Jumatan adalah kewajiban secara berjamaah atas setiap muslim. Kecuali 4 orang, yaitu hamba saya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1067. Dari hadis ini jelas sekali bahwa wanita termasuk di antara orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar wanita itu tidak terlibat dalam ikhtilat atau campur baur dengan laki-laki di tempat berkumpulnya banyak orang. Lah ini malah bercampur baur. Perempuannya di depan, laki-lakinya di belakang. Tengok tuh. Ada perempuan yang safnya di depan. Padahal laki-lakinya masih banyak gitu ya. Kalaupun mau ikutan sholat Jumat boleh kan itu hukumnya tadi. Ya tapi jangan begini safnya. Nah ini katanya mazhab Bung Karno. Ini yang dijelaskan oleh pemuda bulan-bulanan ini. Ini kalau kita lihat jasnya sama ya. Sama dengan santri-santrinya nih. Warna pink sahabat ya. Pinky boy juga orang ini ternyata. Ya. Nah, masalah mazhab Bung Karno. Coba kita dengarkan. Ini yang menjadi pembelaannya, sahabat. Tadi saya sendiri sebenarnya juga insya Allah mampu menjawab. Karena saya sendiri juga dari Fakultas Syariah dan Hukum, program studi perbandingan mazhab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, ternyata ini adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa dari Pak dosen kita kemarin ya.
Iya, karena jurusan Pak dosen kemarin itu juga fakultasnya sama, jurusannya sama, sahabat. Ini ternyata salah satu mahasiswanya. Oke oke. Coba kita dengarkan ya, bagaimana tanggapan dia tentang mazhab Bung Karno atau apa yang dilakukan oleh si panci yang hilang akal sehatnya itu. Nah, jadi begini, berkenaan dengan mazhab, kita harus tahu dulu. Mazhab itu secara arti adalah manzahaba ilaihi, atau tempat kamu pergi. Iya. Sama ya, sama dengan dosennya cara menjawab gitu. Dijelaskan dulu mazhab itu apa. Jadi kita ini dikira ongo gitu ya sahabat. Yang nonton ini dikira ongo. Para ulama yang ada di MUI itu dikira ongo gitu ya sahabat. Sehingga harus dijelaskan pula mazhab itu apa. Ongo. Kan begitu. Tempat kamu perginya ke siapa? Ke Soekarno kah? Atau ke Hamka seperti saya? Kan begitu. Muncul lagi mazhab baru sahabat. Ya, mazhab Hamka namanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mazhab Bung Karno aja belum kelar, muncul pula mazhab Hamka sekarang. Saya sebagai orang Minang saja tidak pernah mengatakan punya mazhab Hamka meskipun beliau itu adalah orang Minang, ya, Sumatera Barat, sahabat. Bukan berarti kita tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Katanya paham masalah mazhab, tapi ternyata tafsirnya sangat dangkal sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, mazhab itu sendiri pun yang kita kenal kan ada 4 mazhab di Indonesia. Hanafi, Maliki, Hanabila, dan Syafi'i. Nah, ini pun mazhab yang dalam artian bukan dikhususkan oleh pemerintah bahwa kamu harus pakai mazhab ini, bukan. Tapi dari warga-warga masyarakat yang memiliki kesamaan mazhab Syafi'i dan sebagainya, sehingga mereka membentuk koloni-koloni yang dimana bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hanabila, dan Maliki, kan begitu. Ini masalah mazhab. Mazhab sendiri, sebagaimana tadi saya jelaskan, adalah manzahaba ilaih. Kamu mau pergi ke mana tentang pemahaman itu? Apakah mau mengikuti siapa? Kan begitu. Iya, mengikuti yang mana? Ya kalau dalam masalah Islam, tentu kita ikut kepada mazhab yang 4 tadi yang dia katakan itu. Ini kan masalah Islam. Apa hubungannya dengan Bung Karno? Nanti dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, sahabat. Dan juga saya tegaskan, tidak pernah ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanabila, Imam Malik itu menyatakan saya mendirikan mazhab Syafi'i. Itu nggak pernah ada. Ini makin ongok nih ya sahabat. Imam-imam itu tidak pernah mengatakan saya mendirikan mazhab ini. Ini pernyataan paling ongok nih sahabat. Kalau memang itu dasar pemikiran dia, apakah pernah Bung Karno mengatakan saya pernah mendirikan mazhab ini? Jangankan seorang imam di dalam Islam ya sahabat, status ulama saja itu tidak ada melekat pada diri Bung Karno. Lalu tiba-tiba saja ada orang-orang ongo hari ini dalam hal beribadah katanya visioner lalu bermazhab kepada Bung Karno. Ongo. Oke lah, kita dengarkan pendapat dari Ustadz Abdul Somad, sahabat. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun. Luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk. Perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini sop apa namanya? Enggak ada. Nanti kalau ditanya apakah ini sop mazhab Hanafi atau ini mazhab Maliki atau ini mazhab Syafi'i atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pas ditanya ini sop apa? Ini sop Soekarno. Apa ini? Kata Presiden Soekarno, aku enggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kok merdeka jadinya? Nah iya, ini alasannya. Bung Karno itu adalah bapak proklamator. Bung Karno itu adalah the founding fathers. Dalam hal bernegara, beliau memang sangat visioner orangnya. Tapi kalau masalah agama, ibadah di dalam Islam tuh bukan beliau kiblatnya. Nah ini yang saya katakan ya sahabat. Sebetulnya pemuda tadi itu benar ya orangnya ya, lurus. Tapi menjadi salah ketika dia membela yang salah. Menjadi sesat pemikirannya ketika dia membela yang sesat itu, sahabat. Oh, nggak percaya si panci yang hilang itu sesat akal pikirannya. Coba kita dengarkan video yang lain. Ini ada videonya. Doa nggak boleh amin nak ya.
Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin enggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Nah ini sahabat, orang yang bermazhab Bung Karno tadi. Kalau berdoa itu tidak boleh dijawab dengan amin. Nggak boleh sahabat. Harus dijawab dengan alhamdulillah kata Syongok Raya ini. Karena kalau kita amin, itu artinya kita tidak percaya kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini syekh yang ngaku-ngaku syekh. Tapi saya dari awal membenarkan dia betul-betul syekh sahabat. Syekh Sat ya. Dan sudah dikabulkan oleh MUI, ini orang betul-betul syekh Sat. Sekarang kita dengarkan pendapat dari Ustadz Abdul Somad yang benar-benar syekh. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu, amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Nah itu penjelasan amin. Bukan tidak percaya kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini betul-betul syehsyat nih ya pemikiran si Panji Gumilang ini sahabat. Oh kata pendukungnya itu baru beberapa buah. Ada satu lagi nih, Anda biar puas saya tunjukkan satu lagi kesesatan dari si Panji yang hilang ini. Di sini sahabat. Oh, bau jengkol, oh, bau petik. Kan gak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no deh, mau, gak akan tahu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pakai wangi-wangian ketika mau sholat. Iya. Bahkan mau Jumatan kita disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam beberapa kisah, para sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW mau datang, itu hanya dari wanginya. Orangnya belum datang, wanginya sudah sampai duluan gitu. Saking harumnya. Pertanyaannya, Bapak ini ikut Nabi yang mana? Mau ikut Nabi yang mana? Hah? Nabi yang mana kau ikut? Bentar lagi dia ngaku Nabi dia. Alasan dia merenggangkan soft itu sahabat ya, seperti yang Anda lihat di sini. Alasan dia itu adalah supaya mulut yang bau pete itu nggak kecium sama orang lain. Dia lupa bahwa sunnah Rasulullah kalau mau sholat berjemaah itu kita harus pakai wangi-wangian. Terutama bagi yang laki-laki ya sahabat. Rasulullah demikian. Atau mungkin memang mulut jemaahnya si Panji yang hilang ini busuk semua. Kan bisa begitu ya. Makanya dia harus renggang. Nggak ada yang pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian dalam beribadah itu dianjurkan oleh Rasulullah. Tidak dilaksanakan oleh Panji yang hilang. Perempuan yang dibolehkan sholat Jumat dilakukan oleh Panji yang hilang, ini akal sehatnya. Betul-betul syehsat nih orang sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga orang-orang yang Pinky Boy ini sama-sama berjas pink ini dapat tersadarkan segera dan kembali kepada jalan yang benar, terutama pemikirannya ya sahabat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.